Jadi ternyata Bapak Ibu, sehat itu ya tidak hanya berarti tidak adanya penyakit. Tapi sehat itu adalah bahagia dan rasa syukur dari dalam mengendap dalam waktu yang lama. Kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, ya, coba sehat-sehat, bahagia-bahagia, ya, coba senyum, ya, yang tidak terlihat, yang tidak mengaktifkan kamera aja, ya, ya mungkin karena kuota mungkin, ya, atau mungkin pas lagi nggak pas untuk menampilkan wajah. Saya lihat coba sehat-sehat. Nah, Ustazah Sri Rezeki, wah, bawain acaranya, enjoy. Ananda dipanggil-panggil, mungkin menyesuaikan audionya tetap tenang. Ananda juga tenang, Bunda tetap bahagia. Inilah kebahagiaan dan ini mahal, Bapak Ibu. Di tengah situasi kayak gini nih, ketenangan itu mahal sekali. Assalamualaikum Pak Erik. Saya Bunda Mirza. Yang saya tanyakan, bagaimana menetralisir emosi karena faktor kejenuhan anak dan orang tua. Ayah bunda yang berbahagia, memang manusia itu kenapa emosi? Karena masuk ke batas mentok, ya, batasnya tersentuh. Nah, supaya tidak emosi, maka batas ini diperpanjang batasnya tadi. Karena kenapa? Jadi kalau orang sudah tersentuh batasnya, ya, itu kan langsung kena egonya, mulai tersulut. Tapi kayak Ustaz Yazid, mau digaya apapun tenang, karena panjang sekali untuk menyentuh sampai batas emosinya itu panjang sekali. Yakinkan bahwa apa yang Bunda lakukan, Ayah lakukan itu insya Allah jadi amal kebaikan. Gitu aja. Bagaimana caranya agar antara belajar dan bermain bisa seimbang selama masa pandemik ini? Sebenarnya anak itu, Bunda Ayah, nggak usah terlalu banyak diomongin, orang tua ngasih contoh aja selesai. Ya, kalau misalnya anak bermain, ya kita mungkin di jam-jam sesuatu, anak belajar ya kita ikut belajar. Anak kemudian kita minta mengaji, ya kita ikut mengaji. Gitu. Gitu ya. Aja. Daripada kita hanya nyuruh anak lalu kita melakukan apa ya. Untuk menyeimbangkan itu, ya kita juga menunjukkan pada saat anak bermain, dan anak kita minta untuk bisa melakukan aktivitasnya, ya sudah kita bersama-sama. Jangan anak diminta melakukan aktivitas, orang tuanya nonton sinetron. Orang tuanya update status, ya. Orang tuanya masih digital marketing, ya akhirnya anak ada contoh, orang tua aja melakukan masih jualan, nah gimana anak masih, nah ini kan tinggal kita aja. Anak akan lihat, kita ngomong berenergi omongnya, karena Pak, omongnya dengan contoh. Jadi menyeimbangkan itu adalah mengatur waktunya, tapi kita memberikan contohnya. Jangan hanya menurut, tapi kita ngasih contoh. Harapan kita nggak akan didengarin. Yang didengarin siapa akhirnya? Yang didengarin mungkin tetangga, karena tetangga ngasih contoh. Jadi diatur waktunya, kemudian kita sebagai diatur ayah waktunya, ngasih contoh. Gitu. Bagaimana cara menyemangati anak supaya serius mengerjakan tugas online katanya. Hampir sama ya. Tiap anak itu tidak sama, Ustadz kan? Tiap anak itu tidak sama ya. Ada yang visualnya yang kuat, ada yang kinestetiknya yang kuat. Nah, itu semua ada pengetahuannya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyamaratakan. Supaya kita tahu, oh, sisi mana yang bikin anak itu bisa menerimanya. Cari referensi. Ustadz Yazid sudah paham sekali. Nanti dari sekolah ngadain kegiatan seperti itu. Itu nanti untuk memperkuat, Ustadz. Ya. Saya pernah belajar dari Ustadz Erik. Kalau anak itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, gitu ya. Betul. Ini ada lagi yang bertanya, bagaimana cara manajemen waktu mengoptimalkan pendampingan anak ketika dihadapkan pada situasi di mana ayah bundanya sibuk kerja? Bagaimana, Ustaz? Set up priority. Set up prioritas. Sudah, ayah bunda men-set up prioritas. Dicatat apa yang paling prioritas. Kalau bilang sibuk, maka semua kita sibuk. Tak akan kita sibuk ya. Tidak akan ada habisnya. Bunda ayah pasti akan sibuk. Kemudian masih dari bunda yang sama, melanjutkan pertanyaannya, bagaimana menghilangkan rasa bosan atau malesnya anak ketika diajari bundanya sendiri begitu, kan? Karena gaya cara mengajari bundanya kayak gitu-gitu aja. Oh, gitu ya. Kurang games.
kurang variasi, tidak ada nyanyinya, tidak ada bermainnya. Ya mungkin Bunda perlu cari referensi, mungkin variasi kita kurang gitu aja paling. Kalau saya gitu Ustaz Yazid. Ya, variasi kita kurang. Iya. Jadi kita butuh variasi biar anak-anak kita tidak bosan orang tuanya gitu ya. Nah, ini dari Bunda yang sama, pertanyaan ketiga. Ketika si kakak ada pemikiran kelak ingin kerja di ladang, Ustaz. Apakah itu salah? Karena ayahnya memang seorang petani. Bagaimana, Ustaz? Saya rasa, Bunda, yang paling kuat itu adalah cita-cita itu, keinginan itu adalah dari dalam diri anak. Kalau dia ingin bekerja di ladang, mana tahu dengan dia suatu saat nanti sekolah di bidang pertanian, ladang itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bagus. Pengelolaannya, manajemennya, hasilnya, itu jauh lebih cerdas. Kita tidak bisa memungkiri seseorang hanya dengan apa yang terlihat sekarang. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir yang akan menentukan. Ketika orang bersungguh-sungguh, hasilnya bisa jauh lebih beda. Ya, jadi kadang-kadang kita memang Ustadz terpaku pada sesuatu yang kok nggak keren, kok nggak bonafit, kok nggak biasa. Padahal di balik itu jauh lebih luar biasa mungkin yang kita dapatkan. Jadi, dan perlu kita ketahui bahwa ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh para ahli-ahli dan penguasa-penguasa ladang di hutan-hutan yang sekarang dibabat gitu, Ustadz ya. Betul sekali. Mereka seperti itu. Ini kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan. Saya Ibu Alisa, bagaimana mengoptimalkan peran ayah dalam pendampingan belajar anak? Peran ayah, Ustaz, gimana? Wah, ini langsung ke saya ini kayaknya nih, Ustaz ya. Peran ayah sama saya juga. Langsung ini, Ustaz. Wah, peran ayah apa yang dilakukan? Jadi saya ini sekarang juga lagi punya baby, Ustaz. Yang ketiga ini baru 4 bulan. Jadi anak, Masya Allah. Kalau ayahnya lagi online, saya work from home, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, istri dan anak-anak tidak ada yang mengganggu saya. Ayah lagi bekerja, jangan diganggu. Mereka kalau bertanya, ayah lagi free nggak? Tapi ayah bunda tahu kalau sudah lebih dari jam 4, semua baby ke saya. Jadi kalau balas chatnya Bu Evin itu saya satu tangan, ya. Lalu anak datang ke saya, ayah mau minta belajar. Sekarang ayah sudah jam di rumah. Nah, terus malam ini gimana? Pak Erik, ini sudah izin ke anak-anak. Nanti ayah ngisi dulu ya. Ayah ngisi sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 9. Oke, setelah jam 9 kita bersama ayah. Jadi saya sudah ditungguin. Nah, jadi begitu aja, Bu. Jadi saling mengerti. Nah, pada saat waktunya saya bekerja, ya sudah bekerja totalitas di situ. Tapi kalau sudah memang aktivitas Zoom sudah selesai, berusaha. Walaupun kadang-kadang leset juga, Ustadz Yazid. Meleset juga kadang-kadang. Ya. Tapi istri mengingatkan, ini anak. Jangan sampai perkembangannya, jangan sampai investasinya, ketika kita tidak mendampingi anak, ketika mereka butuh kita, keadaannya terjadi kembali ketika kita tua, pada saat kita butuh dia juga sudah sibuk dengan aktivitasnya. Bagaimana cara, ini pertanyaan panjang sekali, kalau dibacakan nanti lama ya, bagaimana cara mengembalikan habit yang sudah terkikis selama pandemik ini? Kalau sudah terkikis, mengembalikannya lagi, dilakukan sesuatu yang baru lagi selama 21 hari lagi. Oh, begitu. Ya. Ya, dilakukan lagi sesuatu yang baru, diteruskan, diganti dengan sesuatu yang baru, 21 hari lamanya, nanti sampai 3 bulan lifestyle lagi. Jadi syarat paling cepatnya, kata Paul Goldman tadi, 21 hari lakukan lagi. Dilanjutkan lagi begitu ya. Sesuatu yang baru lagi, terus-menerus. Ya. Terus ini ada lagi, Bunda Nada kelas 1 Abu Bakar. Apakah saat anak sedang malas belajar, lalu orang tua menuruti kemauannya supaya mau belajar, itu bagus, Ustaz? Jadi anak malas belajar itu mungkin karena dia merasa bosan, bisa juga, Ustadz Yazid, ya, Bunda ya. Jadi anak itu merasa malas itu karena dia tidak menemukan sesuatu yang
baru, apalagi karakter anak Bunda itu mungkin karakternya adalah kinestetik, dia suka bergerak, melakukan pergerakan sesuatu yang baru. Nah, kalau dia ada sesuatu yang baru, dia bosen, bisa jadi terasa bosan. Nah, maka kita tadi yang saya sampaikan agak mirip tadi dengan di awal, ada variasi dalam pembelajaran. Ada cara-cara baru dalam pendekatan. Supaya apa? Supaya tidak monoton. Kalau anak yang harus kita dekati terus, kita pandu terus, ya memang caranya kadang-kadang tidak mesti sama. Oh, gini nggak bisa. Nanti Bunda akhirnya punya buku 1001 cara mengajar anak. Ya kan? 1001 banyak cara mendekati anak akhirnya. Sama seperti Bunda, kita mau menuju 16. Bagaimana cara menuju 16? Bunda bilang 4 kali 4, Bunda bilang 8 tambah 8, Bunda bilang ada yang 2 pangkat sekian, ada yang 1 tambah 1 tambah 1 sampai 16, ada yang 32 bagi 2. Banyak sekali. Ya, variasinya tidak mesti 8 tambah 8, tidak mesti 4 kali 4. Tapi banyak menuju ke 16 itu tadi. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini ada dua pertanyaan berikutnya, kira-kira sama jawabannya, yaitu cara menyemangati anak. Kembali ke Farese tadi itu ya. Siap. Kemudian menjaga semangat anak juga sama. Kemudian ini ada pertanyaan yang agak panjang, ini tentang apa yang harus disiapkan untuk anak kita dalam menghadapi masa tantangan ke depan, yang pasti akan berbeda sebelum masa pandemi. Karena saya pikir IQ semakin kalah dengan EQ. Betul. Dan EQ, apa ini? Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan proyek real apa yang bisa menumbuhkan potensi anak di tengah pandemik. Saya kira yang ini ya, kegiatan atau proyek real apa yang bisa menumbuhkan potensi anak di masa pandemi. Kalau saya kegiatan real sekarang masa pandemi ini, Ustadz, orang banyaknya main YouTube. Udah. Semua anak rata-rata sekarang semuanya adalah pembelajaran online. Anak sekarang megang handphone. Ada anak yang konsen buka Google Form, tapi disambi juga dengan nonton YouTube. Maka sekarang yang paling gampang untuk kita lakukan, kenapa tidak bikin channel yang bermanfaat untuk dirinya sendiri? Mana tahu nanti dimonetize oleh YouTube, dapat penghasilan sendiri, bisa disedekahkan, bisa untuk rumah tafid, penghasilannya bisa untuk sekolah. Jadi lebih bermanfaat. Dia bikin channel sendiri. Itu paling gampang. Kenapa? Ini yang sekarang ditonton oleh banyak orang. Channel. Jadi kita, ini real. Hari ini orang duduk megang handphone, nanti larinya ke YouTube, larinya ke lihat di Instagram, lihatnya di TikTok. Berarti kita akan arahkan bikin konten-konten positif. Kenapa kita nggak bikin langsung aja konten belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, atau Instagram kita manfaatkan kolaborasi dengan gurunya. Belajar mengaji, wah banyak sekali kontennya kalau kita mau lakukan. Cuman masalahnya adalah memulai dari awal memang nggak mudah. Tapi ayah bunda, lebih baik kita susah memulainya sekarang, tapi kita dapat manfaat suatu saat nanti. Amin.